balik lagi bersama Mira tentunya di acara yang paling kita tunggu-tunggu, Belajar di RRI edisi Guru Keliling. Dan Sobat Kreatif, hari ini kita udah sampai di salah satu rumah siswa yang tentunya bakal mengikuti proses belajar mengajar hari ini. Jadi gimana proses belajar mengajar hari ini? Langsung saja kita saksikan. Baik, selamat pagi Albert. Ya, bagaimana kabarnya pagi ini? Puji Tuhan Pak, baik. Terima kasih. Di pagi hari ini kita mulai lagi pembelajaran kita. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Albert bisa memimpin kita dalam doa? Bisa, Pak. Silakan. Baik, sebelum kita memulaikan aktivitas kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan memulaikan aktivitas belajar kami. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami. Tolong lancarkan Tuhan. Berkati saya sebagai murid yang akan menerima pelajaran yang diberikan guru saya. Berikan saya kepandaian, kepintaran. Begitu juga Tuhan, berkati guru saya yang akan mengajar saya. Tolong juga berikan kesehatan Tuhan Yesus. Hanya inilah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Albert bisa berdoa. Pembelajaran kita hari ini kita masuk pembelajaran di mata pelajaran IPS ya. Dan materi kita pada pagi hari ini terkait dengan interaksi ruang geografis di lingkungan sekitar. Ya, ini merupakan bagian atau lanjutan pembelajaran kita yang kemarin. Ya, itu ada hubungannya semua. Nah, yang kita bahas kali ini adalah aktivitas manusia pada kondisi geografis di lingkungan tempat tinggal. Ya, dan intinya bagaimana pengaruh keberagaman bentuk muka bumi bagi aktivitas penduduk. Ya. Nah, sekarang Bapak minta Albert memperhatikan gambar yang ada di screen sekarang. Coba perhatikan gambar apa yang ada di sana dan Bapak minta nanti Albert bisa mendeskripsikan apa saja yang Albert lihat di situ. Sudah, Pak. Sudah? Baik, silakan Albert ceritakan apa yang kamu lihat di sana. Dalam gambar ini ada beberapa orang yang melakukan kegiatan dengan latar tempat pasar. Kegiatannya jual beli ya. Di dalam gambar ada beberapa buah-buahan, sayur-sayuran, dan beberapa orang-orang yang membeli kebutuhan sesuai dengan yang diinginkan mereka. Ya, itu saja. Ya, baik. Ini adalah suatu tempat, ya. Ini adalah suatu tempat di mana terjadinya pertemuan antara penjual dengan pembeli. Itulah pasar, ya. Itu pasar, ya. Di situ ada banyak orang, ada juga barang dagangan di sana. Ada cabai nampak di sana, ya. Ada juga jeruk, ya. Ada sayuran bermacam-macam, ya. Ada bawang dan segala macamnya, ya. Nah, itu adalah pasar, ya. Nah, bandingkan dengan gambar berikut. Silakan Albert perhatikan gambar apa di sana dan apa yang terjadi di sana. Udah, Pak. Baik, silakan. Latar tempatnya itu di pinggir pantai ya Pak, dengan orang-orang yang sepertinya atau baru kembali dari aktivitas menangkap ikan dengan membawa beberapa ikan hasil tangkapan mereka. Ya, benar. Ini adalah aktivitas para nelayan yang berada di pinggir pantai. Ya, mereka kembali melaut dengan membawa beberapa hasil tangkapan mereka berupa ikan. Ya, dan itu terjadi di pinggir laut, di pantai. Ya. Nah, bagaimana dengan gambar yang ini? Ya, silakan. Aktivitasnya itu di pegunungan ya, di pegunungan menanam. Ada beberapa orang yang melakukan kegiatan menanam sayur-sayuran. Ya, baik. Ini adalah gambaran aktivitas masyarakat yang berada di dataran tinggi, ya. Mereka berkebun di sana, ya. Nah, dari ketiga gambar yang Albert lihat tadi, ya, mulai dari pasar, kemudian ada nelayan dan ada juga orang yang sedang berkebun.
Kira-kira apa yang Albert bisa sampaikan dengan membandingkan 3 gambar itu? Dari ketiga gambar itu, semua kegiatan itu berpatokan atau dipengaruhi oleh letak geografis tempat mereka berada, Pak. Seperti di pantai tadi, itu dataran rendah atau di pinggir pantai. Aktivitasnya itu menelayan untuk menangkap ikan. Sedangkan yang ini tadi seperti menanam sayur-sayuran itu dilakukan aktivitasnya di geografis dataran tinggi. Jadi nelayan nggak ada di dataran tinggi. Begitupun sebaliknya di daerah pantai, petani seperti ini juga nggak ada di sana. Iya, baik. Sebelum kita menjelaskan lebih jauh, ya, sebelum Bapak menjelaskan lebih jauh, coba identifikasi apa saja aktivitas penduduk yang ada di sekitar sini, di sekitar rumah ini, ya. Apa saja aktivitas atau hal dalam hal mata pencaharian mereka sehari-hari, bagaimana dengan iklimnya, ya, di daerah ini. Mata pencaharian utamanya seperti menyadap karet, Pak. Ya, menyadap karet. Petani, terus bertani, ya. Iya. Ya. Terus memelihara ternak seperti babi. Beternak, ya. Beternak. Baik. Kemudian di bidang jasa seperti perabot. Ada juga, ya. Ada juga. Baik. Nah, baik. Di sini Bapak mau menyampaikan bahwa kondisi geografis lingkungan tempat tinggal sangat beraneka ragam, ya. Kemarin Bapak telah menjelaskan ada beberapa penampakan dari muka bumi, ya. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pegunungan dan ada pantai, ya. Dan kondisi yang beragam seperti itu, ya, mempengaruhi aktivitas manusia di lingkungan sekitar, baik itu dalam bidang ekonomi, sosialnya maupun budayanya. Ya, seperti pembelajaran yang lalu bahwasanya lingkungan kita berada itu sangat mempengaruhi kita, kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti nelayan yang hidupnya setiap hari berada di pinggir pantai. Nah, dia setiap hari kerjanya melaut, ya, mencari ikan ke laut, ya, menjadi nelayan. Itu adalah mata pencaharian mereka, ya. Dan bagaimana keadaan geografis di sana, ya, tidak akan sama dengan daerah tempat kita sekarang berada. Karena kita sekarang berada di dataran yang tinggi, ya, sehingga pekerjaan, ya, itu akan mempengaruhi. Karena tidak mungkin di atas dataran tinggi seperti ini ada nelayan, ya, tidak mungkin. Tetapi apa pekerjaan utama yang berada di bagi masyarakat yang berada di dataran tinggi itu? Misalnya seperti yang tadi Albert sampaikan, ada berkebun, ya, ada juga bertani, ya, dan macam-macam pertanian yang bisa diolah di perkebunan, ya, dan itu hanya bisa hidup di dataran yang tinggi, ya. Nah, sekarang kita akan mengulas satu persatu bagaimanakah aktivitas manusia itu di dalam bidang ekonomi, ya, di dalam bidang sosial dan nanti di bidang budayanya, ya. Nanti akan kita bahas satu-satu. Kita mulai dari aktivitas manusia dalam bidang ekonomi, ya. Coba Albert bacakan dulu. A. Aktivitas manusia dalam bidang ekonomi. Masyarakat di daerah pantai memanfaatkan cuaca yang berupa angin untuk melakukan penangkapan ikan di laut. Hal ini dilakukan oleh masyarakat yang tradisional, yaitu memanfaatkan angin darat untuk melaut dan memanfaatkan angin laut untuk mendarat. Pada nelayan modern, mereka sudah tidak terpengaruh oleh cuaca, karena mereka dapat menggunakan perahu bermotor. Masyarakat di daerah dataran rendah memanfaatkan awal musim penghujan untuk pengolahan tanah pertanian. Masyarakat di daerah pegunungan banyak memanfaatkan lahan pertanian untuk perkebunan atau tanaman sayur-sayuran. Hal ini disebabkan oleh suhu udara yang dingin sehingga cocok untuk tanaman sayuran maupun tanaman perkebunan. Nah, cukup sampai di situ dulu. Nah, di sini jelas dikatakan bahwasanya aktivitas manusia di dalam bidang ekonomi itu berbeda-beda, ya. Kita lihat di daerah pantai. Di daerah pantai seperti yang tadi Bapak sampaikan, itu mayoritas penduduk di sana atau masyarakat di sana adalah melaut atau melakukan
penangkapan ikan di laut dengan menggunakan atau memanfaatkan cuaca ya yang berupa angin. Dan ini sebenarnya adalah nelayan yang tradisional ya, nelayan tradisional dengan menggunakan atau memanfaatkan angin darat untuk melaut ya. Karena kenapa? Angin darat itu akan mendorong perahu mereka ke laut ya. Nah, kalau di zaman sekarang ini udah banyak sekarang itu ada nelayan yang menggunakan bot pakai mesin ya. Jadi mereka tidak terpengaruh dengan cuaca ya, tidak mereka kapan saja mereka mau melaut tinggal menghidupkan mesin menggunakan perahu, maka bisa tidak usah menunggu angin. Tidak perlu lagi menunggu angin ya. Nah, bagaimana dengan di dataran rendah? Udah pasti berbeda dengan masyarakat yang di daerah pantai tadi. Masyarakat di daerah dataran rendah itu memanfaatkan awal musim penghujan untuk mengolah tanah. Seperti kita baru-baru ini beberapa bulan terakhir kita dilanda dengan musim hujan dan terus setiap hari ya. Nah, di saat itulah maka masyarakat akan melakukan kegiatan untuk mengolah lahan mereka untuk menanam berbagai macam bibit-bibit, misal cabai, terung, kemudian sayur-sayuran ya. Mereka akan menanam dan mengolahnya di tanah ya, di tanah pertanian di dataran yang rendah. Nah, sementara di masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan banyak memanfaatkan lahan pertanian untuk perkebunan ya, misalnya perkebunan karet ya. Kalau kita di sini itu yang dominan ya, perkebunan karet. Nah, jadi di ketiga daerah ini sangat mempengaruhi aktivitas manusia di dalam bidang ekonomi. Karena kenapa? Nah, kalau nelayan tidak bisa melaut, bagaimana dia bisa menjalankan ekonominya? Bagaimana dia bisa mendapatkan uang kalau dia tidak melaut? Ya kan? Nah, ada hubungannya semua itu nanti. Ya. Jadi itulah beberapa aktivitas manusia itu di dalam bidang ekonomi. Nah, ya, penduduk yang tinggal di dataran tinggi akan memiliki mata pencaharian yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di dekat pantai ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Kenapa? Karena penduduk atau masyarakat yang tinggal di dataran tinggi itu dan pegunungan biasanya bermata pencaharian seperti yang tadi Albert sampaikan juga, sebagai petani, peternak, berdagang dari hasil pertanian itu sendiri. Misal akhir-akhir ini kita kan di daerah kita ada musim durian ya. Ya. Jadi ada pedagang yang mengambil atau membeli hasil durian itu, buah durian itu dari masyarakat sekitar sini dan membawanya ke tempat lain, dan di sana nanti durian itu akan diolah, misal menjadi dodol ya, untuk dikemas dan diover ke luar lagi. Nah, seperti itu. Jadi itu terjadi di daerah yang dataran tinggi ya. Kenapa? Karena pohon durian itu tumbuhnya di dataran yang tinggi ya. Nah, petani di dataran tinggi juga biasanya menanam buah-buahan juga, ada sayuran ya. Nah, kenapa buah-buahan, sayuran bisa tumbuh di daerah yang pegunungan ya? Karena iklim yang sesuai dengan tumbuhan tersebut. Jadi tidak sembarangan juga semua jenis sayuran atau buahan yang bisa hidup di dataran yang tinggi ya, tetapi disesuaikan dengan iklim yang sesuai dengan jenis tumbuhannya sendiri. Albert tahu kira-kira apa jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup di dataran yang tinggi? Padi misalnya. Ya, kalau padi masih bisa dengan membuat sengkedan. Ada beberapa misalnya ya, seperti di daerah kita di sini, barangkali apakah pernah ada Albert lihat di sekitar sini ada orang menanam wortel? Belum pernah ya. Nah, itu salah satunya. Karena kenapa iklim di sini tidak cocok untuk bertanam wortel. Nah, itu salah satunya. Kalau cabai mungkin karena cabai tidak mengikuti iklim ya. Bisa saja di mana tempat bisa tumbuh ya. Tapi ada beberapa, itu yang dikatakan di sini, ada beberapa jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup di sembarang tempat karena terpengaruh dengan iklim ya. Nah, selanjutnya lagi di dataran rendah mata pencaharian. Nah, itu dia tadi di bidang ekonomi tadi, aktivitas manusia tadi di bidang ekonomi ya.
petani yang ada di dataran rendah ya memiliki mata pencaharian sebagai petani, tetapi dengan hasil pertanian yang berbeda seperti tanaman padi. Di dataran tinggi tadi beda, sama-sama petani, tetapi dua tempat ya yang berbeda. Tadi dataran yang tinggi atau pegunungan, ya. Sekarang di dataran rendah beda lagi, ya beda. Nah, begitu juga yang tinggal di sekitar pantai tadi, dekat laut tadi, ya. Di sana banyak penduduk yang tinggal di sana, mata pencaharian mereka ya sebagai nelayan dan di beberapa daerah sebagai petani garam. Misal di Madura. Di Madura itu terkenal dengan garamnya ya. Kemudian ada juga yang bertugas sebagai pemandu wisata pantai. Jadi terutama di objek-objek wisata yang berhubungan dengan air atau laut. Ya, di sana ada masyarakat atau penduduk yang bertindak sebagai guide-nya atau pemandu wisatanya, ya. Nah, bagaimana dengan penduduk yang tinggal di perkotaan? Nah, kebanyakan kalau di masyarakat yang tinggal di perkotaan itu, mata pencaharian mereka lebih banyak ke bidang industri sampai ke bidang jasa, ya. Contohnya sebagai karyawan, mungkin karyawan di toko, ya, karyawan di pabrik, di perusahaan, di industri-industri yang lain. Ya, kemudian bekerja sebagai buruh, bahkan ada juga yang sebagai PNS, ya. Dan di bidang jasa ada yang bekerja sebagai guru, dosen, dokter, ya, pengacara dan yang lain, misalnya pekerja seni. Nah, itu adalah aktivitas penduduk yang tinggal di perkotaan. Jadi setiap wilayah, setiap tempat itu berbeda aktivitas atau mata pencaharian penduduknya. Itu tadi mempengaruhi letak geografis tadi, ya, geografis tadi. Nah, perbedaan aktivitas penduduk itu sebenarnya saling berkaitan. Baik penduduk yang tinggal di dataran yang tinggi, yang menanam tadi di pertanian, di dataran rendah, di perkotaan, ya, di pegunungan, di pantai, semua saling berkaitan, ya, semua saling berkaitan. Kenapa? Misal masyarakat membutuhkan ikan, otomatis ikan itu kan didapatkan dari nelayan. Nelayan tinggal di mana? Nelayan tinggal di pinggir pantai. Begitu juga masyarakat atau penduduk yang membutuhkan sayur. Sayur berasal dari dataran yang rendah. Ya, sayur ditanam di dataran rendah dan dibutuhkan. Gak mungkin hanya makan ikan saja tanpa ada sayur. Ya, jadi semua itu perbedaan aktivitas itu semua itu bisa sangat dibutuhkan. Ya, saling membutuhkan, ya, dan sangat digunakan juga oleh masyarakat kita di Indonesia ini terutama, ya. Nah, itu tadi beberapa aktivitas manusia di dalam bidang ekonomi. Nah, bagaimana dengan aktivitas manusia di bidang sosial? Sekarang kita akan mengupasnya, kita akan belajar bagaimana aktivitas manusia di dalam bidang sosial, ya. Terkait dengan kondisi geografisnya. Ya, kita akan bahas. Coba Albert dulu membacanya. B. Aktivitas manusia dalam bidang sosial. Aktivitas penduduk di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis, terutama apabila dilihat dari kondisi fisiknya. Kondisi geografis fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis tanah, kualitas tanah, serta kondisi perairannya. Pemanfaatan lingkungan fisik oleh manusia pada dasarnya tergantung pada kondisi lingkungan fisik itu sendiri dan kualitas manusianya. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh terhadap kegiatan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan kondisi lingkungan di sekitarnya untuk kesejahteraan hidupnya. Kondisi dari geografis mempengaruhi kehidupan sosial penduduk wilayah tertentu. Oleh sebab itu, manusia dengan akal pikiran dan kemauannya berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan geografisnya. Adanya keragaman kondisi pada geografis setiap wilayah memunculkan pola-pola permukiman, tradisi, adat istiadat, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Ya, cukup. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas aktivitas manusia dalam bidang sosial terkait dengan kondisi geografis tadi, ya. Tadi Albert sudah membaca bahwasanya kondisi geografis itu sangat mempengaruhi, ya, kehidupan manusia juga, ya. Nah, kenapa
kondisi geografi itu bisa mempengaruhi aktivitas manusia karena terutama masalah kondisi iklim, ya, iklim, kemudian topografi, jenis tanah, kualitas tanah, dan serta kondisi perairan juga bagi nelayan, ya. Pemanfaatan lingkungan fisik oleh manusia pada dasarnya tergantung pada kondisi lingkungan fisik itu sendiri, ya, serta kualitas manusianya di dalam mengelola lingkungan, ya. Nah, adanya keragaman kondisi pada geografis setiap wilayah memunculkan pola-pola permukiman, tradisi, adat istiadat, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Coba perhatikan gambar berikut. Ya. Nah, di sini terlihat ada beberapa rumah adat, ya. Rumah adat Gadang. Itu rumah adat Gadang itu berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada Joglo. Nggak tahu Joglo. Joglo berasal dari Jawa Timur. Kemudian Tongkonan itu berasal dari Sulawesi, ya. Nah, secara sosial, ya, kondisi geografis itu memunculkan pola-pola permukiman, ya, permukiman, adat istiadat, tradisi, dan aspek kehidupan sosial lainnya. Di sini nampak tadi perbedaannya, bagaimana perbedaan antara rumah Joglo di Jawa Timur dengan rumah Gadang di Sumatera Barat. Nampak berbeda, ya, nampak berbeda. Kenapa? Hal itu dipengaruhi oleh apa? Letak geografis tadi, ya. Letak geografis tadi mempengaruhi pola-pola permukiman, tradisi, serta adat istiadat. Karena adat istiadat Minangkabau berbeda dengan adat istiadat di Jawa, ya. Begitu juga dengan di Sulawesi. Nah, sedangkan di Sulawesi ini nampak, ya, rumahnya itu, tiang-tiang rumahnya itu agak lebih tinggi, ya, dibanding dengan rumah Joglo. Bagaimana dengan perbandingannya dengan rumah Gadang? Hampir sama dengan Tongkongan dari Sulawesi, ya. Nah, selanjutnya kondisi geografis suatu tempat itu akan mempengaruhi karakter, ya. Dari bidang sosial, kondisi geografis itu akan mempengaruhi karakter manusianya. Contoh gaya bicara atau dialek. Orang Batak dengan orang Jawa kalau berbicara itu sama nggak dialeknya? Tidak, berbeda, ya. Iya. Ya, misalnya orang Jawa terkenal kalau berbicara itu agak lembut, ya. Tetapi bagaimana dengan orang Batak? Nah, itu dia tadi yang dikatakan bahwa kondisi geografis suatu tempat itu mempengaruhi karakter kehidupannya, ya. Nah, bagaimana penduduk yang tinggal atau masyarakat yang berada di daerah pantai dengan masyarakat yang berada di daerah yang tinggi, dataran yang tinggi. Kalau di daerah pantai, masyarakat di sana tidak bisa kalau berbicara dengan suara yang kecil. Tetapi bagaimana dengan suara yang agak besar sedikit, ya? Kenapa? Karena mereka sehari-hari yang mereka dengar adalah suara gemuruh ombak di laut, ya. Jadi kalau kita berbisik tidak akan mereka mendengarnya, ya. Tapi kita agak sedikit membesarkan suara untuk bisa berkomunikasi. Nah, bagaimana sementara penduduk di dataran tinggi di sana, di daerah seperti ini, kita di sini bisa terbiasa dengan suara yang agak pelan, agak kecil, masih bisa kita dengar, ya kan? Iya. Nah, bagaimana lagi kehidupan masyarakat yang berada di tengah kota dengan suara kendaraan, suara mesin, ya, suara pabrik, itu juga mempengaruhi juga. Di sana tidak mungkin kita berbisik kalau berbicara, tetapi tentu kita akan berbicara menggunakan suara yang agak besar, ya. Nah, itulah yang dikatakan kondisi geografis itu dapat mempengaruhi dan membedakan setiap orang, ya. Mempengaruhi karakter, kebiasaan dalam hal ini kebiasaan berbicara, ya. Nah, bagaimana dengan pola pemukimannya? Ya.
Bagaimana dengan pola pemukimannya? Perhatikan gambar. Pola pemukiman penduduk. Ada di sana yang memanjang di daerah sungai, ada yang radial, artinya berpusat dia, ada juga yang memanjang di sepanjang pantai. Ya, mungkin kalau kita ke Gunung Sitoli, ke kota, kita melihat masyarakat di sana di sekitar pantai itu rumahnya berjejer, ya kan? Iya. Nah, pola pemukiman penduduk di wilayah pantai itu cenderung tersebar memanjang, artinya mengikuti garis pantai, ya. Jadi di sepanjang garis pantai itu adalah rumah-rumah penduduk atau masyarakat yang tinggal di sana, ya. Kenapa? Biar mereka cepat kalau mereka melaut, ya kan? Iya. Nah, bagaimana dengan pemukiman yang berada di dataran yang rendah? Contohnya di sini ada sungai enggak ya? Sungai yang besar nggak ada. Nah, kalau kita di Gunung Sitoli itu ada sungai Noya, sungai yang agak besar. Nah, di sana masyarakatnya ya membuat atau mendirikan rumahnya itu, ya, pemukiman mereka itu berada di sepanjang garis sungai itu, di pinggir-pinggir sungai itu. Walaupun ada jaraknya sebenarnya, tetapi kalau kita ikuti, kalau kita lihat peta di sepanjang sungai itu nanti ada rumah warga di sana, ada rumah penduduk di sana. Dan itulah yang mempengaruhi kondisi geografis, itulah yang mempengaruhi pemukiman dari penduduk atau masyarakat, ya. Nah, sedikit berbeda dengan pola pemukiman di dataran tinggi, ya, di mana di dataran tinggi itu pola pemukiman itu rumah atau sekitar ini kan ini namanya pemukiman, pemukiman ya, ada rumah-rumah, ya. Kalau di dataran tinggi pemukimannya tuh cenderung terpusat. Dia terpusat di sekitar lahan perkebunan. Misalnya mungkin karena ini rumah, nah di belakang sana kan udah perkebunan itu, ya kan? Sehingga masyarakat gampang kalau ke kebun. Jadi pola pemukiman di daerah dataran tinggi itu berbeda dengan yang di wilayah pantai, ya kan? Begitu juga di dataran yang rendah. Dan ada juga orang-orang mendirikan gubuk di dekat kebun mereka. Di kebun mereka, ya. Kadang mereka mendirikan gubuk, tetapi mereka tinggal di situ. Iya. Nah, itu dia. Jadi itu yang mempengaruhi itu semua, ya. Nah, ya awalnya pusat pertumbuhan baik terjadi di dataran rendah, betul. Di mana-mana itu di dataran rendah. Kenapa di dataran rendah? Karena di dataran rendah itu satu dulu wilayahnya agak luas sedikit. Ya, dengan pola atau tekstur tanahnya yang rata, maka pusat pertumbuhan di sana lebih cepat sebenarnya, ya. Tapi seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, keterjangkauan masyarakat terhadap fasilitas umum, saat ini juga wilayah pantai maupun dataran tinggi menjadi tumbuh dan berkembang. Nah, kalau tadinya mungkin tahun-tahun dulu, ya, di masa yang lampau di dataran rendah itu terpusat sentral kegiatan ekonomi sosial masyarakat di sana. Tapi sekarang, di zaman sekarang itu mulai berubah. Malah sekitar pantai juga sudah terjadi perubahan, ya, ada pertumbuhan di sana, pertumbuhan perekonomian di sana juga ada, bahkan pusat-pusat pemerintahan ada juga di pinggir pantai, ya. Karena itu tadi itu tergerus dia karena perkembangan zaman, ya. Di mana tadinya hanya bersentral atau berpusat di dataran yang rendah, pusat kegiatan ekonomi, sosial, atau pemerintahan, tapi sekarang di zaman sekarang sudah agak bergeser sedikit, ya, agak bergeser. Jadi kita hidup di zaman sekarang tentu kita mengikuti perkembangan zaman itu sendiri, ya. Nah, itu terkait dengan aktivitas manusia dalam bidang sosial. Tadi bidang ekonomi, ya. Kemudian di bidang sosial sudah kita bahas. Sejauh ini ada yang ingin ditanya? Di bidang ekonomi tadi ada yang saya tanyakan. Bidang ekonomi, oke, silakan. Misalnya kan suatu daerah memiliki komoditas yang hanya di daerah itu tumbuh. Ya. Komoditas itu kemudian daerah itu menjadikannya komoditas utama, ya, untuk menghasilkan uang. Itu menjadi sebuah keunggulan ya Pak ya untuk sebuah daerah. Ya. Ya. Memang
di beberapa daerah di Indonesia ini ada beberapa daerah yang memiliki produk-produk unggulan seperti itu. Kenapa dikatakan produk unggulan? Karena memang hanya di daerah mereka bisa tumbuh, ya. Sementara di daerah lain komoditi seperti itu tidak akan bisa tumbuh, ya. Dan itu sangat mempengaruhi aktivitas masyarakat juga di sana. Di mana sebagian besar, boleh dikatakan 80% masyarakat di sana nanti akan mengerjakan atau mengolah tanah pertanian mereka itu sesuai dengan apa produk yang menjadi produk unggulan mereka. Ya, nggak usah jauh-jauh. Contohnya di Nias ini. Di Nias ini kita terkenal dengan karet, ya, dengan karetnya yang dimana setiap hari orang ke kebun karet, ya kan? Dan mungkin kalau kita persentasekan sekitar 80% itu penduduk kita itu bertani karet, ya. Dan itu menjadi produk unggulan walaupun secara komoditi tidak begitu baik, tetapi kita berbicara pada aktivitas manusia di bidang ekonomi seperti pertanyaan tadi itu, maka itu adalah menjadi suatu produk unggulan dari suatu wilayah atau suatu daerah menurut geografisnya, ya. Oke, ada lagi? Cukup itu saja. Baik. Sekarang kita akan membahas aktivitas manusia yang ketiga, ya, dalam bidang budaya, ya, dalam bidang budaya. Kalau tadi ekonomi, bidang sosial, sekarang di bidang budaya, ya. Nah, bentuk bangunan, bentuk rumah, kebiasaan, adat istiadat ada juga hubungannya dengan kondisi geografis suatu wilayah, ya. Bagaimana sosial budaya masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, bagaimana juga dengan penduduk yang berada di dataran rendah, di pegunungan dan di pantai, bagaimana bisa menentukan budaya suatu kelompok manusia akan kita bahas, ya, akan kita bahas satu persatu, ya. Nah, penduduk yang bertempat tinggal di dataran tinggi biasanya menggunakan pakaian yang lebih tebal, pakai jaket, ya. Kenapa? Agar badan terlindung dari suhu yang dingin. Kenapa? Di daerah dataran yang tinggi itu biasanya itu suhunya itu rendah, sehingga dingin. Seperti kita saat ini, walaupun cuaca panas di luar, tetapi angin di sini itu lebih sejuk. Ya, lebih sejuk. Bahkan pernah saya di daerah ini itu semacam apa ya? Bukan salju, tetapi embun itu sampai kita tidak bisa lagi melihat jalan. Pernah saya di sini. Kabut. Iya, kabut. Itu kalau embun kan pagi ya. Kalau kabut itu sering saya pernah di sini beberapa waktu yang lalu dan mengalami hal itu. Padahal hal itu, kabut itu tidak ada di kota. Tidak ada, di pasar tidak ada, tetapi di sini ada. Nah, penduduk di sini lebih sering menggunakan atau lebih biasa menggunakan jaket di siang hari. Iya kan? Nah, di siang hari daripada penduduk atau masyarakat yang tinggal di daerah pantai atau di daerah perkotaan, di dataran yang rendah, ya. Nah, sebaliknya penduduk yang bertempat tinggal di pantai lebih nyaman menggunakan pakaian yang berbahan tipis. Karena kenapa? Cuaca atau suhu udara di daerah pantai itu agak panas, ya, agak panas, ya. Jadi masyarakat di sana atau penduduk di sana lebih nyaman menggunakan pakaian yang agak-agak tipis, ya, agak tipis yang membuat badan nyaman, tidak kepanasan, ya. Karena udara atau cuaca di sana atau suhu udara di sana udah sangat panas, ya. Jadi tidak cocok, tidak bisa dia menggunakan jaket di sana atau pakaian yang tebal, ya. Mempengaruhi aktivitasnya. Iya, ya. Jadi itu dua tempat, dua wilayah yang berbeda, dataran tinggi dengan dataran di daerah pantai, maka perilaku penduduknya, terutama contohnya di dalam penggunaan pakaian itu berbeda. Itulah yang disebut dengan aktivitas manusia dalam bidang budaya tadi. Dan selanjutnya, bagaimana dengan tempat tinggalnya? Ya. Bentuk budaya membangun rumah atau tempat tinggal dipengaruhi juga oleh kondisi geografis, ya. Penduduk di dataran rendah membangun rumah dengan kondisi relatif tinggi. Misal yang di Rumah Gadang tadi kan tinggi, ya kan?
Nah, bangunan tersebut mengantisipasi suhu udara yang panas dan ancaman banjir. Bentuk rumah yang tinggi menyerap udara yang banyak. Nah, itu kegunaan-kegunaan kenapa mesti tinggi. Tetapi di dataran rendah tadi itu rumah itu kalau dibangun itu dengan pondasinya yang agak tinggi. Ya, itulah kegunaan-kegunaannya. Ya. Kemudian bentuk rumah dengan pondasi tinggi atau seperti rumah panggung seperti rumah adat Minang tadi, ya. Menghindari bebas banjir masuk ke dalam rumah. Ya. Itu kegunaan dari pondasi yang tinggi. Tetapi yang mau kita bahas di sini adalah bahwasanya penduduk di dataran rendah itu lebih dominan menggunakan atau membangun rumah dengan pondasi yang lebih tinggi dengan fungsi-fungsi yang tadi ya telah kita baca tadi. Nah, misal seperti ini rumah panggung. Ya, nampak di sini ada jarak dari tanah ke lantai rumahnya. Ya. Nah, salah satunya fungsinya tadi itu, ya, menghindari terjadi banjir. Kemudian agar rumah itu menyerap udara yang banyak sehingga suhu di dalam rumah tidak terlalu panas, ya. Oke. Nah, iklim merupakan komponen geografis yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Itu udah pasti ya. Iklim itu sangat berpengaruh juga. Adanya perbedaan cuaca dan iklim di suatu tempat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Seperti yang tadi Bapak sampaikan, pengaruh tersebut mulai dari cara berpakaian, ya, kemudian bentuk rumah dan pekerjaan masyarakat, ya. Penduduk yang hidup di daerah tropis, terutama yang tinggal di daerah pantai atau dataran rendah, biasanya menggunakan pakaian yang tipis seperti yang kita sampaikan tadi, karena suhu di daerah itu adalah panas. Sementara di dataran tinggi atau daerah pegunungan dengan suhu udara yang dingin, yang seperti yang kita bahas tadi, maka menggunakan pakaian yang agak tebal, ya. Nah, begitu juga dengan rumah-rumahnya. Rumah yang ada di daerah pantai dan daerah dataran rendah atau daerah tropis, ya, biasanya menggunakan ventilasi, ya. Ya, biasanya menggunakan rumah panggung atau pondasi yang agak tinggi. Ya. Di daerah sedang, rumah hanya sedikit membutuhkan ventilasi. Bahkan rumah musim dingin, pada saat musim dingin mereka memerlukan penghangat. Nah, itu dia, ya. Agar ruangan tetap hangat, mereka menggunakan tungku penghangat ruangan. Itu di daerah pegunungan yang daerahnya atau suhu udara di sana sangat tinggi sekali, ya. Nah, itu adalah beberapa aktivitas-aktivitas manusia yang kita bahas pada hari ini yang dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan tempat tinggal, ya. Ada 3 aspek tadi, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Nah, menurut Albert, bagaimanakah kita menyesuaikan kehidupan kita berdasarkan kondisi geografis dalam bidang ekonomi tadi atau di ketiga bidang, di salah satu bidang yang kita bahas tadi. Bagaimanakah kita menyesuaikannya? Kira-kira menurut Albert bagaimana? Maksudnya? Ya, misal di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi kan ada di daerah dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan. Bagaimana? Coba Albert memberikan tanggapan dari yang sudah kita bahas tadi. Bagaimana kita bisa menyesuaikannya? Ya, misalnya kita tinggal di dataran tinggi ya, Pak. Ya. Kita melihat tempat kita tinggal atau letak geografisnya itu cuma bisa bertani. Ya. Kita mencari peluang di sana, menanam sesuatu komoditas yang bisa hidup di letak geografis itu dan menjadikannya sebagai apa ya, mata pencarian. Mata pencarian, ya, bisa. Begitu juga orang-orang yang ada di daerah pantai, mereka berusaha belajar mencari ikan untuk nelayan seperti itu. Ya, nah betul sekali. Artinya kita harus bisa menyelaraskan aktivitas kita, aktivitas manusia di bidang apapun, baik itu ekonomi, sosial, budaya, dengan apa? Dengan lokasi, dengan kondisi geografis di mana kita berada. Ya, seperti yang tadi dalam bidang budaya. Ya. Saya berada di tengah kota. Di mana kita tahu di tengah kota itu cuacanya panas, ya kan? Gak mungkin kalau
cuaca lagi cerah saya menggunakan Baju yang tebal. baju yang tebal, iya kan? Iya. Ya, tetapi setidaknya saya atau kita menggunakan pakaian yang agak tipis. Nah, begitu juga dengan suara tadi, dengan sosial tadi, interaksi tadi, komunikasi. Seandainya di sekeliling kita sekarang suara bising, suara mesin, suara motor, suara kendaraan, suara pabrik, suara industri, bagaimana cara kita berkomunikasi? Berarti kita yang sudah terbiasa dengan suara pelan akan dicuek ya. Nah, Kalau kita itu dia. Jadi nanti ngomong sendiri, asik sendiri. Sementara lawan yang diajak bicara tidak akan mendengar apa-apa, sehingga tidak terjadi interaksi. Ya. Maka intinya kita harus menyesuaikan, baik itu sosial kita, ekonomi kita, budaya kita sesuaikan dengan kondisi geografis di mana kita berada. Ya. Misal tadi di dataran tinggi dengan dataran rendah berbeda dengan yang di pegunungan dan di pantai. Ya, jadi ada 4 itu penampakan muka bumi itu kita harus bisa membawakan atau menyesuaikan diri kita supaya kita bisa bertahan hidup di sana. Ya, kalau selama ini kita sebagai nelayan, tetapi karena suatu hal maka mewajibkan kita harus pindah ke daerah pegunungan. Nah, bagaimanapun nggak mungkin kita menjadi nelayan di pegunungan. Ya. Tetap kita harus menyesuaikan diri di sana. Ya, bagaimana kehidupan di masyarakat di daerah pegunungan kita harus bisa menyesuaikannya. Nah, itu kira-kira kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, dan itu perlu kita pelajari supaya ke depan ya kita itu bisa melaksanakan atau menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Ini sih Pak, selain letak geografisnya, apakah faktor bencana alam juga mempengaruhi aktivitas masyarakat di wilayah tertentu? Ya, kalau pertanyaannya terkait dengan bencana alam, memang di mana-mana itu akan mempengaruhi, di mana-mana ya, akan mempengaruhi aktivitas masyarakat di sana. Tapi dalam pembahasan kita hari ini kita akan membatasi kita tidak perlu karena nanti di materi yang lain kita akan membahas tentang bencana. Karena bencana memang sangat-sangat mempengaruhi dan berdampak di dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya masyarakat juga. Nah, itu saya yang mau tanya. Nah, itu berkaitan semua. Tetapi untuk materi kita hari ini kita batasi hanya di sekitar kondisi geografis dalam keadaan normal saja. Ya, artinya tidak ada terjadi sesuatu bencana, ya. Karena nanti masalah itu nanti akan kita bahas di topik selanjutnya, ya. Tetapi pertanyaan itu tidak masalah disampaikan, tetapi untuk itu Bapak juga menjelaskan bahwasannya itu ada nanti pembahasan lain untuk materi tentang bencana alam, ya. Begitu. Ada lagi? Cukup sih Pak. Cukup? Ya. Nah, baik. Ini pembelajaran kita hari ini tentang interaksi ruang itu di bagian C, pengaruh keberagaman bentuk muka bumi. Berapa tadi bentuk muka bumi? 4. Ada 4. Apa itu saja? Dataran tinggi, dataran rendah, pegunungan, pantai. Ya. Pengaruh keberagaman bentuk muka bumi yang 4 itu terhadap aktivitas penduduk yang terdiri dari bidang ekonomi, sosial, budaya. Ya. Tadi sudah kita membahas semuanya. Nah, nanti ada lagi pembelajaran selanjutnya, lanjutan dari pengaruh keberagaman bentuk muka bumi ini nanti akan kita bahas pada pertemuan kita selanjutnya, ya. Di situ bagian 2-nya potensi sumber daya alam dan manusia di lingkungan tempat tinggal. Itu nanti di pertemuan selanjutnya akan kita bahas itu tentang potensi sumber daya alam dan manusia apa saja yang berada di lingkungan tempat kita tinggal masing-masing. Ya, nanti akan kita bahas pada pembelajaran dan pertemuan selanjutnya. Ya, untuk hari ini Bapak rasa Bapak cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Nanti kita akan lanjutkan lagi di materi yang lain, dan karena tidak ada lagi pertanyaan maka kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita akhiri,
Silakan Albert, memimpin kita lagi di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini. Kami sudah menyelesaikan pelajaran kami Tuhan, dari awal pelajaran yang telah kami bahas sampai pada saat ini. Engkau telah menolong, melindungi Tuhan dari segala halangan, rintangan. Kami sangat mengucap syukur untuk hal itu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, pelajaran yang telah saya terima dari guru saya, tolong tanamkannya di dalam hati saya Tuhan Yesus, agar menjadi bekal untuk saya di masa yang akan datang Tuhan. Saya juga berdoa kepada guru saya yang telah mengajar saya, tolong berkati dia Tuhan. Berkati, berikan kesehatan, berikan kelancaran dalam segala pekerjaan Tuhan. Lindungi dia di dalam perjalanan dia nanti Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat siang. Demikian proses belajar mengajar hari ini. Tapi sebelum Mirah tutup, kita harus ngobrol-ngobrol dulu nih dengan Bapak Guru kita di hari ini. Halo Pak. Iya, boleh tahu gimana nih proses belajar mengajar hari ini? Apa ada kendala atau bagaimana? Ya, baik, sekilas saya sampaikan bahwasanya pembelajaran hari ini tidak terlalu mengalami kendala yang sangat berarti ya, karena memang udah sering kita lakukan seperti ini. Dan kebetulan anak peserta didik kita di pagi hari ini mengalami hambatan di bagian kaki ya, lebih dikenal kehambatannya itu di tunadaksa. Jadi dia di mana kakinya itu tidak bisa bergerak, tidak berfungsi seperti kita pada umumnya. Tapi di bagian kognisinya dalam menyerap pembelajaran tidak ada kendala ya. Berarti seperti siswa-siswa pada umumnya. Iya, betul sekali. Oke, saya boleh ngobrol dengan adik kita? Boleh, silakan. Halo Dek. Halo Kak. Iya. Kakak boleh tahu nggak sih kalau misalnya nih kamu keseharian melakukan kegiatan seperti apa? Ya, karena memiliki keterbatasan ya Kak, aku menjalani aktivitas menggunakan kursi roda. Kemudian mobilitasku ya di rumah aja, kegiatannya seperti itu. Berarti nggak pernah ke sekolah gitu? Sering ke sekolah. Iya. Naik? Motor. Oh, naik motor, Iya. Jadi tetap dibawa kursi rodanya gitu? Enggak, di sekolah udah disediakan kursi roda. Oh, jadi sekolah juga menyediakan ya Pak? Luar biasa sekali. Dan kalau boleh kakak tahu, keterbatasannya kamu ini itu dari lahir atau memang ada kecelakaan yang menyebabkan kaki kamu seperti itu? Aku dulu waktu kecil jatuh sejak kelas 5 SD. Jadi sejak awalnya nggak lumpuh kayak gini. Awalnya kakinya yang kiri itu pincang, nggak bisa jalan. Oh, pincang, tapi masih bisa jalan gitu? Masih bisa jalan. Terus dibawa ke rumah sakit, tapi nggak ada hasil. Nggak tahu juga apa penyebabnya. Karena nggak tahu penyebabnya, makin lama makin parah. Merambat ke kaki kanan sampai kelas 6 SD tahun 2012, umur 11 tahun, asli nggak bisa jalan. Oh ya ampun, tapi mungkin karena kekurangan medis juga ya Pak ya. Kalau misalnya mungkin tidak terlambat atau mungkin rumah sakit kita di sini lebih lengkap atau gimana, mungkin adik ini masih bisa tertolong. Tapi ya mau bagaimanapun itu adik, itu adalah takdir dari Tuhan. Jadi kita jalani dengan bersyukur. Baik sahabat kreatif, demikian acara kita di hari ini dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.